Aro'aita itu kalau bahasa anunya itu, adakah kamu melihat? Ya, maksudnya itu, tahukah kamu? Kalau kita harfiahkan, adakah kamu melihat? Karena ro'a itu melihat. Tanya itu adalah kamu. Lazi yang yukazibu, mendustakan biddini, agama. Jadi Allah bertanya kepada Muhammad, tahukah kamu siapa yang mendustakan agama? Ya. Biddin ini ada beberapa makna. Yaumiddin, hari agama, yang dimaksud adalah hari pembalasan. Fazalika, maka demikian itu, allazi yadu'ul yatim, orang yang menghardik anak yatim. Jadi orang yang mendustakan hari pembalasan adalah, salah satunya adalah yadu'ul yatim, orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan untuk memberikan makan kepada orang miskin. Jadi kedua, orang yang tidak menganjurkan memberikan makan kepada fakir miskin, orang miskin. Jadi ternyata kita harus berbagi kepada orang-orang miskin, apalagi kalau fakir miskin. Fawailul lil musallina, maka celakalah lil musallina, orang-orang yang sholat. Lil itu kata kepemilikan, artinya orang yang sholat. Ya. Jadi ancamannya adalah mereka itu termasuk tergolong orang-orang yang celaka dalam sholatnya. Nanti kita akan bahas apa hubungannya. Allazina, orang-orang, hum, mereka itu, ang sholati himsahu. Jadi mereka itu di mana sholatnya lupa, lalai. Jadi orang fawailul lil musallina alladzina hum an sholati himsahun. Mereka itu lupa mengerjakan sholat. Alladzina, orang-orang, hum, mereka itu, yuraun, berbuat riya. Jadi orang yang celaka sholatnya itu termasuk orang yang melalaikan sholatnya dan orang yang berbuat riya dalam sholatnya. Dan enggang, ya, fayamna'unal ma'un, dan mereka enggan menolong orang lain, artinya meminjamkan barangnya kepada orang lain. Kalau kita perhatikan, ini ada 5 kategori. 5 kategori orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka wail. Kategori pertama adalah orang yang menghardik anak yatim. Apa itu menghardik? Menghardik itu adalah orang yang berbuat sewenang-wenang terhadap
anak yatim. Tidak memberikan hak-hak mereka. Jadi haknya mereka tidak diberikan, yang menjadi haknya tidak diberikan tapi malah diambil. Itulah yang disebut orang menghardik anak yatim. Kemudian yang kedua adalah ta'amil miskin. Tidak memberi makan kepada orang miskin. Tidak memberi makan itu artinya bahwa mereka tidak menganjurkan kepada sesama muslim untuk memberikan makan, menyantuni mereka, karena mereka ini tergolong orang-orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya. Jadi orang miskin, kategori orang miskin itu adalah siapa saja di umatnya Muhammad yang tidak sanggup memenuhi kebutuhan pokoknya. Maka orang kaya berkewajiban untuk menyantuni mereka. Itulah yang disebut orang miskin. Kemudian yang ketiga adalah kriteria orang yang lalai dalam sholatnya itu bagaimana? Orang yang lalai dalam sholatnya adalah didefinisikan atau dikatakan oleh Ibnu Abbas bahwa yang dimaksud orang-orang yang lalai dalam sholatnya itu adalah orang munafik. Di mana orang munafik itu dia sholat ketika kita bersama-sama. Jadi ketika kita berada bersama-sama, dia sholat. Tapi ketika dalam kesendiriannya, dia tidak sholat. Itu yang kategori pertama, yang orang yang lalai dalam sholatnya. Kemudian mereka juga itu adalah orang yang sama sekali tidak melaksanakan sholat. Padahal dia mempunyai kemampuan. Dia sudah dikenai kewajiban untuk sholat, tapi dia tidak melaksanakan. Jadi itu juga termasuk dalam kategori orang yang lalai dalam sholatnya. Kemudian juga mereka mengerjakan sholat. Jadi mengerjakan yang ketiga, mengerjakan sholat bukan di waktunya sholat. Jadi waktu duhur dikerjakan di asar, asar dikerjakan di maghrib, dan itu dilakukan secara terus-menerus. Jadi padahal sholat itu adalah kewajiban yang disyariatkan. Kewajiban yang disyariatkan adalah kewajiban di mana ditentukan waktunya, diatur tata caranya, ada sifat-sifatnya dan syarat-syaratnya. Tapi mereka lalaikan itu. Ya, jadi itu yang ketiga. Kemudian itu definisi dari Ibnu Abbas. Kemudian definisi dari Attah Ibnu Dinar mengatakan bahwa yang disebut orang yang lalai dalam sholatnya itu ada kalanya mereka menunaikannya di awal waktu. Jadi belum waktunya sholat, sudah sholat. Itu juga termasuk. Kemudian kadang juga dia menangguhkan sampai di akhir waktu. Jadi mungkin karena kesibukannya atau mungkin tidak ada kesibukannya apa-apa, tapi itu tersistematik, selalu dia menggunakan kebiasaan itu. Ada kalanya mereka tidak memenuhi rukun-rukun dan persyaratan sholat sesuai dengan apa yang diperintahkan. Jadi
rukunnya tidak terpenuhi, syaratnya tidak terpenuhi, sifat sholatnya tidak terpenuhi. Nah, ini syarat dan rukun dan sifat sholat kita sudah kaji, itu didalami. Dan ada kalanya saat mengerjakan sholat tapi dia tidak khusyuk. Ini khusyuk ini yang perlu didalami. Khusyuk ini tidak tercipta begitu saja. Karena itu dianjurkan untuk mempersiapkan sebelum datangnya waktu sholat. Jadi sebelum waktu sholat itu jangan dikejar-kejar. Orang sudah Allahu Akbar baru lari. Karena itu berkaitan dengan kehusuan sholat. Bahkan dilarang kita kalau sudah imam sudah sholat kemudian kita lari. Kita jalan saja sesuai dengan ininya. Tidak perlu lari sehingga merusak konsentrasi. Tiba di tempatnya sudah ngos-ngosan Allahu Akbar. Begitu Allahu Akbar niatnya melenceng. Jadi termasuk dari kehusuan sholat itu adalah tidak ditetapkannya niat dari awal sampai akhir. Jadi sholatnya itu niatnya dari awal sampai akhir itu harus konsisten. Kalau digoda oleh setan, dan ini tidak bisa terlupakan oleh semua orang, pasti akan mengalaminya, itu harus kembali. Jangan sampai sudah Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, posisi kita sementara mengingat yang lain. Kehusuan sholat itu disebut dengan rukun ihsan. Jadi kalau kita sujud itu, kita membayangkan seakan-akan kita melihat Allah. Dan apabila tidak melihatnya, ketahuilah maka Allah melihat kita. Ini butuh latihan. Ini butuh latihan. Karena itu, jangan kita remehkan hal-hal yang ada dalam rukun, sifat, dan syarat daripada sholat. Dan ancaman ini ditujukan kepada umatnya Muhammad. Jadi diancam perbuatan ini adalah perbuatan munafik dan ini ada dalam golongan umatnya Muhammad. Jadi berarti bukan kafir, bukan mengeluarkan kita dari Islam. Tetap masih dalam lingkup umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Sohihain, ya, jadi kalau kitab Sohihain itu adalah kitabnya Bukhari dan Muslim. Disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tilka salatul munafiqun, tilka salatul munafiqun, tilka salatul munafiqun. Ya jalusu yarqubu samsa hatta iza kanat baina qarnain syaitani kama fanaqara arba'an la yazkurullaha fiha ila qalilan." Ini di hadis Bukhari menerangkan tentang sifatnya orang munafik dalam sholat. Itu adalah sholatnya orang munafik. Jadi dia menunjuk itu bahwa itu adalah sholatnya orang munafik. Itu adalah sholatnya orang munafik. Rasulullah menyebutnya 3 kali. Sholatnya orang munafik itu dia duduk menunggu matahari. Dan manakala matahari telah berada di antara kedua tanduk setan, yaitu sudah mau tenggelam, maka bangkitlah ia untuk sholat dan mematuk sholat dengan cepat sebanyak 4 kali tanpa menyebut
Allah di dalamnya melainkan sedikit sekali. Illa qalilan. Jadi itulah karena sudah terburu-buru. Dia sudah ini dan disebutkannya itu adalah sholat asar. Jadi digambarkan seperti burung gagak yang mematuk. Jadi saking cepatnya itu dia melakukan itu. Jadi tu'manina tidak terindahkan lagi. Padahal itu masuk daripada sifat sholat. Apalagi kehusuan, itu tidak lagi. Jadi sholat mereka itu adalah mendorong melakukan sholat hanya dengan tujuan pamer saja. Itu yang bertujuan dengan riyah. Jadi sholatnya orang munafik itu hanya pada saat tampak saja. Jadi dia ingin ya dikatakan sholat. Ketika kita bersama-sama sholat, ketika kita tidak bersama-sama, ya dia tidak sholat. Orang seperti itu sama kedudukannya dengan orang-orang yang tidak mengerjakan sholat sama sekali. Jadi orang yang tidak mengindahkan syarat sholat, rukun sholat, sifat sholat, kemudian tidak khusyuk dalam sholatnya, tidak bisa menjaga niatnya, itu dihukumi oleh Rasulullah SAW sama dengan tidak mengerjakan sholat sama sekali. Sehingga ini yang perlu kita latih diri kita. Jadi bukan mudah memang. Butuh latihan. Jadi sholat sunnah itu sebetulnya bagian daripada melatih untuk menuju ke konsentrasi pada sholat wajib. Kedudukannya tadi sama dengan orang yang tidak melaksanakan sholat sama sekali. Nah, itulah yang disebut lalai dalam sholatnya. Itu juga disebut dalam firman Allah dalam surat An-Nisa 142. Innal munafikina yukhaddi'una Allahu wa huwa khadi'uhum fa iza qamu ila sholatu kama qasalan yura'uhuna nasa fala yazkurullaha ila qalilan. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah. Ya. Ada juga yang sama dengan ini di surat Al-Baqarah ayat 9. Jadi dia beranggapan bahwa dia akan menipu Allah. Padahal Allah akan membalasnya tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Nah ini, karena masih ngantuan, hanya dikasih bangun, tidak ada persiapan, maka sholatnya ya malas sekali. Dan tidak mereka menyebut nama Allah kecuali hanya sedikit sekali. Dan di dalam surat Al-Ma'un yang dikatakan allazina hum yura'un, orang-orang yang berbuat riya, dalam hadis Bukhari juga diterangkan oleh Ibnu Abbas, juga terdapat dalam hadisnya Tabrani. Ibnu Abbas mengatakan Nabi SAW bersabda, sesungguhnya di dalam neraka jahanam benar-benar terdapat sebuah lembah yang neraka jahanam sendiri meminta perlindungan. Jadi di dalam neraka jahanam, pintunya itu namanya Wail, pintu Wail menuju ke neraka jahanam. Di dalam neraka jahanam itu ada lembah, disebut dengan lembah jahanam.
di mana neraka jahanam sendiri meminta perlindungan kepada Allah. Saking ganasnya lembah itu. Yang diperuntukkan orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Tidak memberi makan orang miskin dan menghardik anak-anak yatim. Jadi lembah itu setiap harinya neraka jahanam sebanyak 400 kali dia meminta perlindungan kepada Allah. Jadi bagaimana neraka jahanam saja saking ganasnya lembah itu dia meminta perlindungan kepada Allah, satu hari 400 kali dia meminta. Kalau dalam kitab At-Taghrib wa Tarhib, di situ dia sudah meraung-raung, dia meminta, "Ya Allah, mana yang kamu janjikan? Mana orang-orang munafik itu? Mana orang-orang yang menghardik anak yatim itu?" Berteriak-teriak. Saya tidak sabar lagi menunggu. Itu dalam kitab Targhib wa Tahrib. Dan sebaliknya, surga juga sudah memanggil-manggil. "Ya Allah, buah-buahan saya ini sudah siap dipanen. Mana yang kamu janjikan kepada saya?" Nah, pada kesempatan ini kita masih ada pada lembah jahanam. Lembah itu disediakan bagi orang-orang yang riya. Jadi riya ini ternyata banyak. Ini termasuk syirik syirik kecil. Tidak mengeluarkan dia dari Islam. Tapi begini saja siksaannya luar biasa. Namun masih ada harapan untuk masuk surga kalau masih ada amal baiknya. Tapi keganasannya luar biasa. Bagaimana kalau orang yang masuk neraka dengan khalidina fiha abadan? Jadi disediakan untuk orang-orang yang pamer dari kalangan umat Muhammad SAW. Mereka itu adalah menghafal kitabullah. Jadi mereka ini menghafal kitabnya Allah. Dan suka bersedekah, tetapi bukan untuk zatnya Allah. Jadi sedekah itu karena pamer, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran,